Lebih baik kita menangis sekarang berpisah sama anak kita daripada kita menangis akan datang mereka adalah candu-candu narkoba. Mereka adalah bandar-bandar narkoba. Mereka adalah terlibat narkoba. Mereka adalah penjual-penjual narkoba. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita memulai materi khutbah Jumat pada hari ini, khotib berwasiat kepada diri khotib dan berwasiat kepada jemaah sekalian. Marilah kita kuatkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita tanamkan takwa kita kepada Allah. Marilah kita bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun materi khutbah Jumat pada hari ini yang ditetapkan oleh MUI Kecamatan Siaulu, yaitu kiat menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini yang mana narkoba merajalela di negeri kita, mulai dari tataran lokal sampai tataran nasional dan sampai tataran internasional, yaitu jaringan bandar narkoba yang tersebar pada saat sekarang ini. Ketergantungan kepada narkoba merusak generasi anak bangsa kita, yaitu digerogoti oleh narkoba. Semakin hari kehidupan kita di dunia ini terasa semakin sibuk saja, yang mana merajalela yaitu narkoba. Penyalahgunaan narkoba
narkoba menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 merupakan zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Inilah orang-orang yang digerogoti, yaitu narkoba. Maka bentengilah anak negeri kita ini dari narkoba. Ingin selamat, maka hilangkan dari narkoba. Yang mana narkoba penyakit yang dapat menimbulkan ke tubuh kita, yaitu penyakit hepatitis C, kanker, dan lain sebagainya. Orang-orang yang terlibat narkoba banyak otaknya miring. Inilah orang-orang yang terlibat narkoba. Masyiral muslimin rahimahumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wala tulku biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah, sungguh Allah Maha menyukai orang-orang yang berbuat baik. Janganlah kita binasakan diri kita, kita rugikan diri kita dengan narkoba. Ini adalah penghancur kita, yaitu narkoba. Rusak karir kita di dunia kerja gara-gara narkoba. Kemudian Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Artinya, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha penyayang kepadamu. Orang-orang yang terlibat narkoba adalah membunuh dirinya, membinasakan dirinya. Sesungguhnya rugilah pada dirinya orang-orang yang terlibat narkoba. Masyiral muslimin rahimakumullah. Indonesia telah merdeka dari dahulu sampai zaman sekarang. Kenapa anak bangsa kita ini masih darurat narkoba? Di mana-mana masih darurat narkoba. Sesungguhnya ini adalah perbuatan keji dan mungkar, dibenci oleh Allah orang-orang yang terlibat narkoba. Baik dan buruknya anak bangsa kita ini tergantung di tangan mereka pada saat sekarang ini. Maju dan mundurnya pada saat sekarang ini anak bangsa kita tergantung di tangan-tangan mereka sekarang ini dan akan datang, yaitu anak-anak bangsa kita pada hari ini. Mereka adalah sebagai ujung tombak membawa negeri ini. Kemanakah negeri kita ini akan kita bawakan? Maka perlu kita bentengi anak bangsa kita ini, yaitu memasukkanlah ke lembaga pendidikan, pondok pesantren, baik itu pondok pesantren modern, pondok pesantren klasik, tahfiz, terpadu, silahkan. Ingin selamat anak bangsa kita ini adalah tujuannya, masukkanlah ke lembaga pendidikan, SDIT, SMPIT, SMIT, menyelamatkan mereka dari narkoba. Baik dan maju dan mundurnya tergantung di tangan mereka pada saat sekarang ini. Kalau baik, pemimpin-pemimpin akan datang. Pemimpin-pemimpin sekarang, maka baik generasi akan datang. Kalau buruk, maka buruk generasi akan datang. Kalau mereka diracuni dengan narkoba, maka timbullah menjadi pemimpin-pemimpin akan datang terlibat narkoba, bandar narkoba. Betapa banyak pada saat sekarang ini orang-orang
terlibat narkoba, merajalela, maling, pencuri, begal, perampokan. Akibat apa? Yaitu gara-gara narkoba. Satu keluarga kena tangkap, anaknya, istrinya, suaminya. Gara apa? Narkoba. Solusi dan kunci pada hari ini selamatkan anak bangsa kita ini adalah lembaga pendidikan, pondok pesantren. Lebih baik kita menangis sekarang berpisah sama anak kita daripada kita menangis akan datang mereka adalah candu-candu narkoba. Mereka adalah bandar-bandar narkoba. Mereka adalah terlibat narkoba. Mereka adalah penjual-penjual narkoba. Mau kita bawakan kemana negeri kita ini kalau anak bangsa kita ini terlibat narkoba? Hancur prestasinya, hancur karirnya, hancur kinerjanya, hancur pendidikannya, gara-gara narkoba. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah penting kita petik hikmah yang kita ambil pelajaran. Jauhkan anak bangsa kita ini dari narkoba. Anak kita, keluarga kita, saudara kita, famili kita. Ingin selamat dunia dan akhirat, jauhkan mereka dari narkoba. Dekatkanlah mereka kajian-kajian Al-Quran, membaca Al-Quran, hafiz Al-Quran, paham fikih, paham tafsir, paham usul fikih, paham tauhid. Kuatkanlah SDM mereka, sumber daya manusia mereka di bidang keagamaan dan bidang umum. Kuatkanlah pendidikan mereka, selamatkanlah pendidikan mereka, anak-anak bangsa kita ini. Kalau pendidikan kita maju, kuat, maka anak bangsa kita ini jauh dari narkoba. Jauh dari kriminal, pencurian, perampokan, pembegalan, pembunuhan, pungutan liar, sengketa. Maka inilah penyakit efek anak bangsa kita ini. Gara-gara penyakit narkoba. Akhirnya apa yang terjadi? Kelakuan sifat-sifat tercela diakibatkan oleh anak bangsa kita. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari khutbah Jumat ini adalah, marilah selamatkan pendidikan anak bangsa kita ini, pendidikan keluarga kita, famili kita, anak-anak bangsa kita ini. Jauhkanlah mereka dari narkoba, supaya selamat dunia dan akhirat. Terapkanlah pendidikan mereka, yaitu lembaga pendidikan Islam. Dekatkanlah mereka kepada Al-Quran, supaya berguna bagi bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim.